Hai Sobat Agramedia, bertemu dengan Revani. PDB atau Produk Domestik Bruto adalah ukuran kekayaan suatu negara yang berasal dari sumber-sumber termasuk pendapatan ekspor, pendapatan, konsumsi, dan nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut dalam rentang waktu 1 tahun. Menetapkan tolak ukur menurut matriks ini dan menetapkan parameter yang sama secara menyeluruh adalah yang membuat PDB begitu populer dalam menunjukkan dan membandingkan kekayaan suatu negara. Sedangkan PDB per kapita adalah jumlah kekayaan dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut, yang merupakan pengukuran bermanfaat yang dapat memberikan wawasan tentang kualitas hidup di suatu negara. Jika PDB per kapita tinggi, ini seringkali dapat menunjukkan kekayaan dan kemakmuran penduduk di negara tersebut. Nah, berikut adalah peringkat 10 negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita mereka dan diukur dengan Purchasing Power Parity atau PPP. San Marino. Perekonomian San Marino yang stabil dan makmur sebagian disebabkan oleh warganya yang berhasil beradaptasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Secara tradisional, San Marino adalah negara petani yang memproduksi keju dan produk pertanian. Juga di bidang kerajinan pernak-pernik unik yang terbuat dari batu. Saat ini warganya yang bekerja keras berkontribusi pada ekonomi dengan memproduksi keramik, ubin, bahan bangunan, furniture, pakaian, kain, cat, minuman beralkohol, dan anggur untuk ekspor. Ekspor buah-buahan juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi nasional belakangan ini. Sepenuhnya tertutup oleh Italia, San Marino masih mempertahankan hubungan dekat dengan negara asalnya. Sistem bank San Marino juga terintegrasi erat dengan Uni Eropa melalui ekonomi Italia, pun sistem moneter dan bea cukainya. Dengan jumlah penduduk lokal yang rendah, hampir 3,5 juta turis per tahun, lebih dari setengah PDB negara itu berasal dari pariwisata. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1984, negara kecil Brunei yang terletak di Asia Tenggara dengan cepat tumbuh menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Sultannya mengatur segalanya, mulai dari militer hingga ekonomi, memberlakukan aturan hukum syariah, dan menyediakan pendidikan dan perawatan medis gratis bagi warganya. Brunei dikenal sebagai negara paling bahagia kedua di Asia di belakang Singapura. Yang mengejutkan, kekayaan negara itu tidak merata dengan sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Apa yang membuat Brunei begitu kaya? Adalah industri pengeboran minyak lepas pantainya yang mendatangkan kekayaan ekonomi dari ekspor. United States. Dengan tanah yang kaya, sumber daya, dan predikat ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat memiliki daya beli yang kuat. Ini memasok energinya dan dapat mengekspor minyak dan gasnya untuk mendapatkan keuntungan. Dan ukuran ekonominya serta tingkat pertumbuhan PDB real yang tinggi tidak tertandingi oleh negara-negara lain manapun. Negara Amerika Serikat banyak menarik orang-orang berbakat di seluruh dunia untuk mencoba menghasilkan banyak uang di sana. Namun negara ini tetap menjadi salah satu negara teratas di mana kekayaan tidak merata pada penduduknya. Amerika menanamkan pola pikir entrepreneurship sejak dini pada warganya yang didukung oleh program universitas dan lembaga penelitian. Namun demikian, utang luar negeri Amerika saat ini juga paling tinggi di dunia sebesar 27.000 miliar dolar atau 3.000 miliar dolar lebih tinggi dari sebelum COVID-19.
Norway. Norwegia dikenal memiliki standar hidup tertinggi di dunia dan peringkat teratas dalam Indeks Pembangunan Manusia dengan sistem pendidikan yang maju, sistem jaminan sosial, dan perawatan kesehatan gratis. Ekspor sumber daya minyak dan gas mentahnya memimpin perekonomian, sementara komoditas lainnya yang melimpah menjamin kemakmuran masa depannya seperti seafood, tenaga air, kayu, mineral, gas alam, dan air tawar. Minyak bumi adalah salah satu komoditas ekspor negara ini yang telah membawa kekayaan Norwegia sejak tahun 1970-an. Pemerintah berinvestasi dalam pendidikan gratis bagi warganya, sementara orang tua memastikan bahwa anak-anak belajar pentingnya produktivitas sejak usia dini di sekolah. Tetap sibuk dengan pekerjaan adalah pokok budaya di Norwegia, yang tanpanya warga tidak menemukan kegembiraan dalam hidup. Pekerjaan utama meliputi telekomunikasi dan teknologi. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah masing-masing sebesar 3 dan 0,5% tidak mengherankan jika standar hidup Norwegia bikin iri negara-negara lain. Meskipun biaya hidup di Norwegia sangat mahal, namun warga Norway memiliki daya beli yang tinggi yang didukung juga dengan upah yang tinggi. Di United Arab Emirates. Dulu ketika dikenal sebagai negara krusial atau negara gencatan senjata, industri mutiara ramai di negara ini dari tahun 1770-an hingga akhir 1930-an. Ketika menambang mutiara menjadi hobi yang berubah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat bawah. Saat ini setelah pembangunan yang sangat besar di Dubai, telah beralih fokus ke pariwisata dan terus berinvestasi di dalam negeri untuk pertumbuhan dan popularitas yang berkelanjutan. Penemuan minyak pada akhir 1950-an menyebabkan bentrokan antara warga Dubai dan Abu Dhabi, yang akhirnya berhasil dikuasai oleh Abu Dhabi. Sementara Abu Dhabi berkembang pesat, penguasa Dubai Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum tidak kehilangan harapan akan potensi negaranya, meminjam puluhan miliar dolar untuk diinvestasikan dalam infrastruktur negara pada tahun 1958, menyelesaikan bandara pertamanya pada tahun 1960, dan sekarang kita lihat sendiri bagaimana Dubai berubah dari negara miskin menjadi super kaya hanya dalam beberapa dekade saja. Switzerland. Dianggap sebagai salah satu negara paling bahagia dan paling sehat di dunia, Swiss adalah rumah bagi warga berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia yang hidup damai dan berkembang bersama selama lebih dari 800 tahun. Ekonomi yang stabil dengan nilai mata uang juga stabil, Swiss sangat disukai oleh investor yang mencari tempat berlindung yang aman untuk menyimpan uangnya. Didukung dengan tarif pajak yang menarik dan mendatangkan banyak investasi, sementara banyak perusahaan internasional membuka kantor bisnis mereka di Swiss. Ekspor berkontribusi paling besar terhadap PDB adalah permata dan logam mulia menghasilkan hampir 100 miliar dolar per tahun, diikuti oleh obat-obatan dan mesin pegunungan. Pesona kotanya dan gaya hidup mewahnya mengundang jutaan turis setiap tahun. Ireland. Pajak perusahaan yang rendah terus menarik banyak perusahaan multi-miliar dolar untuk pindah dan mengembangkan bisnis mereka di Irlandia, yang akhirnya berkontribusi pada PDB dan standar hidup yang tinggi bagi masyarakat. Meskipun warga menerima upah tinggi, pendapatan per kapita tumbuh jauh lebih lambat daripada PDB kolektif. Namun demikian, stabilitas negara dan perolehan kekayaan yang berkelanjutan dari pariwisata, pertanian, dan manufaktur didambakan oleh negara lain. Ekspor utama negara itu terdiri dari logam dan produk makanan termasuk pembuatan bir, komputer, suku cadang, dan perangkat lunak, serta tekstil. Irlandia juga sangat bergantung pada industri tersiernya, termasuk pusat panggilan, layanan hukum, akuntansi, layanan pelanggan, pialang saham, dan catering.
Qatar. 50 tahun yang lalu, Qatar hanya memiliki industri perikanan kecil dan hampir tidak memiliki sekolah. Semenanjung yang berada di lepas pantai timur Arab Saudi ini telah berubah menjadi pusat dunia pengekspor minyak yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Qatar pertama kali memulai ekspor besar-besaran minyak bumi pada tahun 1997 ke Jepang dan Spanyol. 15 tahun kemudian, PDB telah tumbuh secara eksponensial dari 30 miliar dolar menjadi lebih dari 200 miliar dolar. Qatar memiliki cadangan gas alam terbesar secara global setelah Rusia dan Iran. Hampir 900 triliun kaki kubik menghasilkan 60% dari PDB kolektifnya. Setelah menemukan minyak pada tahun 1939 dan gas alam 30 tahun kemudian, Qatar memulai produksi 46.500 barrel per hari pada tahun 1951 setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971. Khalifah bin Hamad menggulingkan ayahnya dan meningkatkan pengeluaran untuk program sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pensiun, dan memotong tunjangan keluarga kerajaan. Negara ini juga menerima pengembalian investasi yang signifikan pada merek asing, bank, dan bahkan tim sepak bola Paris Saint-Germain dan Real Estate di London. Singapura. Tidak memiliki sumber daya alam untuk membangun ekonominya, tidak menghentikan orang Singapura untuk bekerja keras dan inventif mengubah negara mereka menjadi negara terkaya kedua di dunia, menjadi pusat dunia bagi perusahaan jasa keuangan global yang mendorong perekonomian, pekerjaan di bidang manufaktur, jasa, teknik transportasi, dan logistik, membayar warganya dengan baik. Sementara bidang elektronik, bioteknologi, dan bahan kimia adalah ekspor utama negara itu. Dengan membangun infrastruktur kelas atas dan secara signifikan memperluas sektor pariwisatanya, Singapura menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Selain itu, pemerintah menyediakan lingkungan ekonomi yang sangat ramah investor, dari perdagangan bebas, pasar terbuka, dan tarif pajak rendah yang menarik, yang dicari oleh perusahaan internasional dan pelancong bisnis. Luxembourg. Dikenal dengan tingkat pendapatan tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah, Luxembourg layak meraih predikat terkaya di dunia. Dengan tingkat inflasi yang hanya 1,1%, ekonominya sangat stabil menurut Forum Ekonomi Dunia. Faktor utama untuk PDB Luxembourg yang tinggi adalah banyaknya orang yang bekerja di negara kecil yang terkurung daratan ini. Sementara tinggal di negara-negara tetangga di Eropa Barat, infrastruktur yang maju dan nilai pasar negara kerja yang tinggi menarik investasi dan duplikat dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Setelah bergantung pada industri baja dan besi untuk waktu yang lama sampai berhenti pada tahun 1970-an, bangsa ini beradaptasi dengan luar biasa. Saat ini Luxembourg makmur dari campuran industri terutama dari ekspor-impor berdasarkan jasa keuangan. Perusahaan kecil hingga menengah telah berkembang. Ada juga sektor pertanian kecil tapi makmur di negara ini. Oke Sobat Agramedia, itu tadi 10 peringkat negara terkaya di dunia saat ini berdasarkan PDB atau pendapatan per kapita penduduknya. Ternyata 2 negara dari Asia Tenggara ada di dalam daftar tersebut ya. Luar biasa banget. Tapi yang jadi pertanyaan kita semua, Indonesia kapan nih? Positif, optimis, pasti Indonesia akan masuk ke dalam daftar negara terkaya selanjutnya. Oke Sobat Agramedia, thank you for watching dan see you on the next video.